Lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Robertus. Ya, Mas Robertus, di segmen ini saatnya kita akan sampaikan beberapa rekomendasi yang Anda jagokan untuk saham-saham yang bisa menjadi pilihan tentunya bagi para investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan di awal pekan ini. Silakan, apa saja, Mas? Ya, pertama mungkin bisa dicermati saham S Hardware masih Oke. trading buy. Kita melihat masih ada support yang cukup bisa menopang pergerakannya di 1495 atau 1465 secara keseluruhan bisa menopang pergerakan S Hardware ini untuk kembali menguji resisten di 1650. Mungkin 1600 sampai dengan 1650. Oke. Tapi lebih kepada secara teknikal atau memang Anda melihat fundamentalnya juga oke untuk S Hardware? Karena kita lihat hari ini naik 0,65% begitu meskipun tadi sempat ada pelemahan sedikit saja untuk S Hardware. Ya, tentu perbaikan kinerja fundamental berupa kenaikan dari penjualan, seiring juga dengan pembukaan beberapa toko baru, dan juga toko lama yang selama pandemi boleh dibilang mengalami penutupan gitu ya karena adanya PSBB dan PPKM. Sekarang udah mulai dibuka kembali dan juga konsumen sudah mulai kembali mengkonsumsi barang-barang kebutuhan perabotan rumah tangga dan juga yang berhubungan dengan perkakas. Tentu ini secara fundamental juga mendukung. Dan juga secara teknikal kita melihat ada momentum yang cukup positif untuk masih bisa bertahan di level 1495, 1465 untuk bisa menopang ke 1600-an kembali. Baik, apakah current price di 1540 yang hari ini sedang mengalami penguatan juga bisa menjadi posisi entry? Ya, 1540 sebenarnya menarik untuk masih bisa menguji level-level resisten yang berikutnya di 1600 tentunya sampai dengan 1650. Tapi kalau misalnya terjadi pelemahan juga tentu kita masih bisa melakukan buy on weakness atau akumulasi kembali di 1495 sampai dengan 1465. Baik, itu mungkin level-level yang harus dijaga. Yes, berarti current price boleh kita hajar kanan ataupun menunggu di support juga boleh begitu ya. Pilihannya ada dua nih untuk pemirsa IDX Channel yang ingin masuk di S Hardware. Tapi kalau kita lihat rentang investasinya lebih kepada short term atau medium to long? Medium sampai dengan jangka panjang masih bisa dilakukan time frame yang bisa cukup masuk akal untuk investor. Tapi kalau dalam jangka pendek tentu kita masih menantikan adanya penembusan atau mungkin bisa bertahan di level-level support yang tadi sudah disebutkan. Baik, itu dia untuk S Hardware. Selanjutnya dari perbankan ini, BRI Agro ya? Iya, AGRO. AGRO bagaimana nih? Agro Niaga ini sebenarnya juga masih cukup menarik pergerakan, terlihat adanya recovery atau rebound yang cukup signifikan sepanjang pekan kemarin. Kita melihat di level sekarang ini sebenarnya masih ada support di 890 sampai 800, ini masih cukup jauh ya. Tapi ini kalau misalnya bisa bertahan tentu bisa menopang pergerakan untuk kembali menuju resisten di 1130 kembali, 1130 sampai dengan 1150. Baik, tapi kalau kita lihat hari ini kan naiknya cukup kencang nih, 2% sudah untuk AGRO di 985. Bagaimana? Apakah kita bisa trading saja sambil nanti ada cuan ke level 1130 atau 1150? Sebenarnya di level 985 juga cukup menarik untuk dilakukan entry. Masih potensial upside-nya sama dengan 1000 sampai dengan 1130. Tentu kalau misalnya terjadi pelemahan juga layak untuk kita bisa lakukan akumulasi kembali mengingat supportnya juga masih cukup jauh gitu ya. Nah ini udah mulai mendekati resisten, tentu kita juga bisa memanfaatkan untuk momentum yang positif ini untuk bisa melakukan akumulasi beli secara bertahap. Baik, kita tahu ini juga BRI Agro ini siap juga menjadi bank digital begitu, apakah ini menjadi salah satu momentum yang pas juga karena kan banyak sekali perbankan yang rame-rame ini juga memberikan aplikasi ataupun layanan digital kepada nasabahnya. Ya tentu sebagai salah satu bank BUMN gitu ya, anak usaha dari Bank BRI, kita melihat sih memang adanya peluang untuk BRI Agro ini memanfaatkan ekosistem digital baik itu dari induk usahanya BRI sendiri maupun juga Agro sendiri. Dan ini kedepannya bisa menjadi peluang untuk bisa menumbuhkan biaya operasional dan juga yang termasuk dengan fee based income. Selain tentunya juga melaksanakan akselerasi pinjaman dan juga simpanan yang bisa lebih murah lagi biaya akuisisinya karena dilakukan secara digital seperti itu, Mas. Baik, itu dia untuk AGRO, pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada Anda. Pilihannya juga fleksibel, current price boleh atau menunggu di level support tadi di 890 sampai dengan 800-an. Selanjutnya ini Bank BRI yang justru mengalami tekanan 1,84%. Bagaimana Anda melihat tadi juga ini
menjadi salah satu penopangnya kah atau bagaimana sih untuk BBRI sendiri? Kenapa akhirnya turun begitu? Ya, hari ini memang mungkin terbawa oleh market regional secara keseluruhan di Bursa Asia. Tadi kan Nikkei dibukanya positif, tapi kemudian turun. Kospi juga di zona merah, dan kemungkinan juga di indeks harga saham gabungan masih mix cenderung negatif hari ini. Jadi kita lihat juga BRI sebagai salah satu penopang indeks ya, mengalami penurunan, tapi selama masih bisa bertahan di support di 4060, kita melihat ini masih cukup bisa kondusif untuk bisa mempertahankan rebound yang kemarin atau pekan lalu itu terjadi cukup signifikan untuk bisa melanjutkan ke resisten di 4540 sampai dengan 4720 yang jangka menengah seperti itu. Sampai dengan 4070? 4740? 4720. Oh, 4720 ya. Berarti kalau sekarang sedang mengalami tekanan di 4250, berarti cicil beli sampai menuju 4060 boleh nggak kira-kira? Betul, 4250 ini merupakan salah satu yang bisa kita lakukan cicil beli untuk bisa kalau misalnya terjadi pelemahan lebih lanjut sampai dengan 4100, 4060 ini masih layak sebenarnya. Masih cukup jauh dari level supportnya, tapi ini kurang lebih menggambarkan lah peluang untuk bisa dilakukan akumulasinya belinya secara bertahap gitu, lebih sabar aja tentu dengan potensial upside yang cukup menjanjikan juga ke 4540 sampai dengan 4720. Baik, kalau kita bicara mengenai the big four lah, saham-saham perbankan yang buku satu begitu seperti Bank BRI, seperti saat ini, apakah Anda melihat asing kan seringkali masuk kemudian keluar. Nah, bagaimana nih bagi investor mencermatinya? Karena asing saya lihat tadi ada beberapa yang sudah melakukan profit taking pagi ini. Ya, di perbankan Big Four termasuk BCA, Bank Mandiri, BNI, dan juga BRI yang kita bahas hari ini masih menjanjikan potensi upside yang cukup signifikan ke depannya. Tentu dalam jangka menengah sampai dengan jangka panjang kalau kita melihat. Kalau kita melihat hanya short term aja, mungkin hari ini akan terjadi koreksi, itu bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi beli secara bertahap, cicil beli dengan level support yang tadi disebutkan mungkin masih cukup jauh, tapi kalau kita melihat pergerakan pasar hari ini tentu lebih berpeluang untuk turunnya daripada naiknya, tapi ke depannya lebih berpeluang naiknya daripada turunnya. Tentu kalau misalnya kita memanjangkan gitu ya time frame untuk investasi dalam jangka panjangnya, ini akan bisa lebih menarik. Tapi kalau dalam jangka pendeknya hari ini mungkin akan terjadi tekanan seiring dengan pelemahan regional. Nah, ini bisa dijadikan peluang atau kesempatan bagi para investor untuk bisa melirik kembali saham-saham yang termasuk dalam kategori perbankan blue chip yang termasuk kategori buku 4. Betul, buku 4 ya, betul. Ini menarik kalau kita bicara mengenai Bank BRI begitu ya, 4540 sampai dengan 4720 peluang potensial upside yang terbuka sekali begitu untuk jangka menengah panjang. Berarti dengan posisi saat ini ya justru cicil beli bisa menjadi pilihan yang menarik juga dong, Mas Robertus. Betul, di level 4.200 pun juga masih menarik, 4.100 sampai dengan 4.060 tentu lebih menarik lagi kalau kita masih mengharapkan diskon yang lebih jauh. Karena momentumnya masih cukup positif setelah pekan lalu terjadi breakout yang cukup signifikan ya untuk BRI. Terakhir ada United Tractor ini, singkat saja, bagaimana support resisten yang perlu dicermati ini Mas Robertus? Ya, kalau kita melihat pergerakan hari ini bisa cermati support di 22550 sampai dengan 21950 kalau misalnya ada penurunan lebih lanjut lagi dengan potensi penguatan kalau misalnya bisa bertahan ya di level support tadi di 24650 ini resistennya sampai juga dengan 25.000 ini masih ada potensi upside sampai dengan 25.000. Wow, berarti rentangnya 21 ribuan sampai dengan 22 ribuan untuk mengambil posisi beli ya. Sementara cuan yang bisa didapatkan hingga 25 ribuan untuk United Tractor yang hari ini sedang tertekan 0,21% di level 23.450. Itu dia beberapa saham yang direkomendasikan untuk pemirsa IDX Channel, lebih kepada untuk medium to long ya, karena ini dari porsi yang sudah disampaikan lebih menjanjikan untuk investasi jangka menengah panjang. Mas Robertus, terima kasih banyak atas waktu dan juga analisis yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat tentunya bagi masyarakat investor Indonesia yang sedang menyaksikan IDX Channel. Terima kasih Mas dan stay healthy. Terima kasih.